Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 401-403. Bab 401. Jangan bermimpi, meskipun aku mati, aku tidak akan membantumu memiliki anak. Li Zitong memandang Fendi Zanders dan menggelengkan kepalanya dengan kasar, berbicara dengan nada yang sangat tegas. Nona Li, apakah menurut Anda masih berhak tawar-menawar dengan saya sekarang? Fendi Zanders memandang Li Zitong dengan senyuman tipis, lalu melanjutkan, hanya ada dua jalan di depanmu sekarang, yang pertama adalah membunuh Li Yuankang, dan yang kedua adalah memberiku seorang bayi, atau kamu tidak akan pernah berpikir tentang itu. Keluar dari tempat ini. Kenapa? Li Zitong berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi gembira, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, mengapa kamu bersikeras memaksaku untuk melahirkanmu? Apakah ada hubungan antara kedua hal ini? Alasannya sangat sederhana, karena kamu adalah bagian dari keluarga Li. Meskipun kamu adalah saudara tiri Li Yuankang, darah keluarga Li masih mengalir di tubuhmu. Bahkan tidak tahu cara mati, jadi kamu harus menunjukkan kesetiaanmu. Fendi Zanders memandang Li Zitong dan menjelaskannya dengan ringan, lalu melanjutkan, pergilah dan tangani Li Yuankang sekarang, maka saya dapat mempercayai sikap Anda, karena begitu keluarga Li mengetahui masalah ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya. Pergilah kamu, atau kamu akan berhubungan seks denganku dan melahirkanku seorang anak. Dalam hal ini, aku akan menjadi ayah dari anakmu. Aku melahirkan seorang anak, dan mereka mungkin tidak akan mempercayaimu lagi. Li Zitong melihat posisi Fendi Zanders dengan ngeri, dan setelah 2 detik terdiam, dia berkata dengan suara rendah, kamu hanya ingin memotong punggungku di keluarga Li, kan? Benar, kamu bisa memahaminya seperti itu, lagi pula, selama kamu melahirkanku seorang anak, kamu hanya bisa mengikutiku tanpa gangguan, dan aku tidak perlu khawatir kamu mengkhianatiku. Fendi Zanders memandang Li Zitong dan berkata dengan lugas. Ketika Li Zitong mendengar kata-kata Fendi Zanders, wajahnya yang cantik berubah muram, dia mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana jika saya tidak memilih salah satu dari dua pilihan ini? Hehe, jika kamu tidak memilih, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Rasa dingin melintas di mata Fendi Zanders. Meskipun Fendi Zanders tidak benar-benar ingin membunuh Li Zitong saat ini, hanya itu yang bisa dia katakan sekarang, karena hanya dengan cara inilah Li Zitong akan merasa takut. Li Zitong menatap Fendi Zanders dengan mata membulat. Cara dia memandang Fendi Zanders saat ini telah banyak berubah dari cara dia memandang Fendi Zanders di Lin Jiazuang sebelumnya, karena dia mengira Fendi Zanders hanyalah orang miskin yang tidak berguna. Dia hanya seorang brengsek, tapi dia cukup beruntung bisa mewarisi warisan Li Xiuqian. Tetapi saat ini, dia menyadari bahwa Fendi Zanders tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Dia tidak hanya bijaksana, tetapi metodenya juga sangat kejam. Kedua pilihan ini sangat fatal bagi Li Zitong, tidak peduli pilihan mana yang dia pilih. Li Zitong awalnya berpikir bahwa dia bisa berpura-pura menyetujui Fendi Zanders terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan hubungannya dengan Fendi Zanders untuk menyebarkan berita palsu kepada Fendi Zanders setelah dia meninggalkan tempat hantu ini untuk membantu Li Yuankang mendapatkan kembali warisan dari Fendi Zanders. Namun melihatnya sekarang, Li Zitong merasa idenya terlalu kekanak-kanakan dan naif. Terus terang, Li Zitong meremehkan Fendi Zanders. Nona Li, saya tahu kedua pilihan ini sulit untuk Anda pilih, jadi saya akan memberi Anda waktu 5 menit untuk memikirkannya sekarang, dan saya akan mendatangi Anda dalam 5 menit. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, dia bangkit dan meninggalkan ruangan, meninggalkan Li Zitong yang duduk di tanah dengan tatapan kosong. Setelah Fang Zihua melihat Fendi Zanders keluar dari kamar, dia buru-buru berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, bagaimana situasi Li Zitong? Saya memberinya waktu 5 menit untuk memikirkannya, dan menurut saya dia harus menyetujui permintaan saya. Fendi Zanders menjawab dengan hampa. Itu bagus. Setelah Fang Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia menghela nafas lega. Sekarang selama Li Zitong bisa berdiri di sisi Fendi Zanders, itu setara dengan memasang eyeliner pada Li Jiaan. Dalam hal ini, ancaman keluarga Li terhadap Fendi Zanders bisa dikatakan bisa diabaikan. TikTok. Waktu berlalu, dan ruang tamu villa sangat sunyi. Fendi Zanders duduk di sofa, memandangi taman di luar villa dengan bingung, memikirkan apa yang dia lakukan hari ini. Jika itu adalah Fendi Zanders yang sebelumnya, bahkan jika dia diberi 100 nyali, dia tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Namun setelah mengalami hal-hal tersebut pada Li Yuankang, Fendi Zanders tidak lagi sama dengan Fendi Zanders seperti dulu. Ia sangat menyadari betapa mengerikannya perjuangan di kalangan atas. Bahkan jika Fendi Zanders tidak ingin melakukan ini di dalam hatinya, dia harus memaksakan diri. Biarkan diri Anda beradaptasi dengan lingkungan ini. Karena jika dia tidak beradaptasi dengan lingkungan ini, cepat atau lambat dia akan mati dengan sangat buruk. 5 menit berlalu dengan cepat,
Fang Zihua menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, waktunya sudah habis. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu bangkit dan berjalan menuju ruangan tempat Li Zitong berada. Fang Zihua berdiri di sana dan ragu-ragu selama 2 detik, namun pada akhirnya dia tidak memilih untuk ikut bersama Fendi Zanders, karena dia yakin Fendi Zanders dapat menangani masalah hari ini dengan baik. Mencicit. Setelah mendengar suara pintu terbuka, Li Zitong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders yang masuk. Nona Li, 5 menit sudah habis, apa yang kamu pikirkan sekarang? Berdiri di depan pintu, Fendi Zanders bertanya pada Li Zitong dengan tenang. Li Zitong duduk di tanah dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan suara rendah, aku bisa menjadi wanitamu, dan aku juga bisa melahirkan seorang anak untukmu. Setelah mendengar kata-kata Li Zitong, Fendi Zanders membeku di tempatnya, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka urusan hari ini akan berjalan lancar, sehingga Li Zitong benar-benar berjanji akan memiliki anak untuknya, dan dia berjanji begitu saja. Bab 402. Apakah kamu serius? Fendi Zanders bertanya pada Li Zitong dengan penuh semangat. Tentu. Li Zitong memandang Fendi Zanders dan mengangguk, lalu berkata, tidak apa-apa membiarkan aku melahirkanmu, tetapi kamu harus menyetujui 2 syarat. Kamu bilang. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Pertama-tama, Anda harus memastikan keselamatan pribadi saya, dan hanya kita berdua yang tahu tentang masalah ini, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Li Zitong berkata pada Fendi Zanders dengan ekspresi serius. Tidak masalah. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Syarat kedua adalah anak itu harus menjadi milik saya, karena jika suatu saat saya ditemukan oleh keluarga Li, Anda harus mengatur agar saya pergi ke luar negeri, dan Anda juga harus memberi saya uang tunai 500 juta untuk menjamin kehidupan masa depan saya. Dan anak itu. Li Zitong memandang Fendi Zanders melanjutkan. Bisa. Fendi Zanders mengangguk lagi. Setelah Li Zitong melihat Fendi Zanders menyetujuinya begitu saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu perlahan berdiri dan berjalan di depan Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut, selama kamu menyetujui 2 syarat ini, kami bisa pergilah tidur sekarang. Bolehkah aku tidur sekarang? Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Li Zitong, dia langsung tercengang, dan menatap Li Zitong dengan ekspresi bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Zitong akan begitu berterus terang, dan dia akan berhubungan seks dengannya sekarang. Hal ini membuat Fendi Zanders sedikit tidak yakin harus berbuat apa. Dan Li Zitong memandang Fendi Zanders dengan ekspresi acuh tak acuh. Faktanya, Li Zitong baru saja mempertimbangkannya dengan jelas. Dia merasa bukanlah hal yang buruk baginya untuk memiliki anak dengan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders sekarang adalah pewaris Li Xiuqian, dan uang di tangannya terlalu banyak untuk dihitung. Jika dia bisa memiliki anak dengan Fendi Zanders, kehidupan ini juga terjamin. Dan jika Li Zitong tetap tinggal di keluarga Li, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik, atau dia akan diambil alih oleh Li Yuankang. Ayahnya, Li Hongtu, masih hidup, jadi Li Yuankang tidak berani terlalu lancang padanya. Jika Li Zitong tidak diambil oleh Li Yuankang sebagai miliknya, Li Hongtu akan secara acak menemukan pria untuk dinikahi. Bagaimanapun, status Li Zitong di keluarga Li tidak tinggi, dan dia tidak punya hak untuk memilih sama sekali. Li Zitong tahu bahwa tidak peduli apakah dia menikah dengan generasi kedua yang kaya atau diambil alih oleh Li Yuankang, hasil akhirnya hanyalah mainan di tangan orang lain. Orang-orang membuangnya dan tidak ada yang peduli. Jadi Li Zitong merasa jika dia bisa memberi Fendi Zanders seorang anak, itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah saat ini, tapi juga memberikan jaminan yang baik untuk masa depannya. Apakah kamu yakin ingin punya bayi untukku? Pada saat ini, Fendi Zanders mau tidak mau bertanya lagi pada Li Zitong. Dia tidak dapat memahami bahwa beberapa menit yang lalu, Li Zitong masih terlihat lebih baik mati daripada menurut, tetapi sekarang dia tampak menjadi orang yang berbeda. Apa? Apakah kamu takut? Li Zitong memandang Fendi Zanders dan mencibir. Aku tidak perlu takut, aku hanya ingin memastikan, apakah kamu berbohong padaku? Fendi Zanders tergagap. Kenapa aku berbohong padamu? Ayo. Li Zitong menjawab dengan tegas, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh kancing bajunya, seolah dia hendak melepas bajunya. Tunggu sebentar. Melihat Li Zitong ingin melepas pakaiannya, Fendi Zanders segera mengulurkan tangan untuk menghentikan Li Zitong, dan kemudian berkata tanpa daya, lalu apa, jangan khawatir tentang tidur terlebih dahulu, kita bisa meluangkan waktu kita. Aku baru datang menemui bibiku minggu lalu. Hari-hari ini tepat masa ovulasiku. Kalau tidak ada yang salah dengan kesehatanmu, kemungkinan hamil masih sangat tinggi, dan aku belum pulang untuk waktu yang lama. Jika kamu menunda seperti ini turun, aku khawatir Li Yuankang akan meragukanku, jadi ayo cepat. Saat ini,
Li Zitong tampak menjadi orang yang berbeda, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat aktif. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Li Zitong, dia langsung terdiam, dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya. Dia tidak pernah mengira Li Zitong akan menjadi begitu aktif, dan bergegas berhubungan seks dengannya. Sekarang sepertinya bukan Fendi Zanders yang ingin Li Zitong memberinya seorang anak, melainkan Li Zitong yang ingin memberi Fendi Zanders seorang anak. Kamu tidak bisa melakukannya, kan? Bukankah kamu baru saja mengucapkan kata-katamu dengan sangat jelas? Li Zitong tidak bisa menahan senyum lucunya setelah melihat Fendi Zanders berdiri di sana tanpa menjawab. Dan ketika Fendi Zanders melihat senyum lucu di wajah Li Zitong, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, mengapa saya tidak bisa melakukannya? Saya hanya tidak berharap Anda setuju begitu cepat, dan bahkan jika saya menginginkannya untuk tidur denganmu, aku tidak mau. Di tempat ini, kemana kamu ingin pergi? Ke hotel. Li Zitong memandang Fendi Zanders dengan matanya yang indah, dan bertanya dengan nada yang sangat menghina. Dan Fendi Zanders juga sepertinya mendengar nada menghina Li Zitong. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia berkata dengan suara rendah, oke, kalau begitu ayo pergi ke hotel. Bagus. Li Zitong mengangguk ringan, lalu mengancingkan jaketnya, berbalik dan berjalan keluar kamar. Fendi Zanders menatap punggung Li Zitong dengan ketidakberdayaan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Zitong akan setuju begitu saja, dan sekarang dia akan berhubungan seks dengannya. Perilaku Li Zitong hampir menghancurkannya. Fendi Zanders sama sekali belum siap berhubungan seks dengan Li Zitong sekarang. Setelah Fang Zihua melihat Li Zitong keluar ruangan, dia bergegas ke sisi Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, apa yang terjadi? Li Zitong berjanji akan memberiku seorang anak. Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Sangat setuju. Jejak keraguan juga muncul di mata Fang Zihua, karena dia tidak menyangka Li Zitong akan langsung setuju. Nyata. Fendi Zanders memandang Fang Zihua dan mengangguk. Fendi Zanders, apakah kamu tidak ingin memesan kamar hotel denganku? Apa yang masih kamu lakukan sambil berdiri di sana? Li Zitong menoleh untuk melihat Fendi Zanders yang berdiri di sana, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat provokatif. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu langsung keluar ruangan. Aku telah bekerja keras untukmu akhir-akhir ini. Setelah keluar kamar, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada sopir Sue Yuan Kun. Tuan Zanders, Anda bersikap sopan. Jawab Xiao Wang sambil tersenyum, lalu menatap Li Zitong yang sudah berjalan ke pintu, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, apakah Anda akan membawa wanita ini pergi? Kanan. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan langsung ke sisi Li Zitong, dan membuka pintu dengan tangannya. Bab 403. Wanita ini, Li Zitong, bisa dikatakan yang terbaik dari yang terbaik, tidak peduli sosok atau penampilannya. Meskipun Fendi Zanders telah melihat banyak wanita cantik, dia tetap tidak bisa menahan godaan Li Zitong. Lagi pula, jika dia bisa menaklukkan wanita seperti itu akan menjadi hal yang sangat memuaskan bagi pria manapun. Selain itu, Fendi Zanders merasa jika dia berhubungan seks dengan Li Zitong, dia tidak akan dirugikan, tetapi itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan janji Li Zitong terlalu lugas. Fendi Zanders agak sulit menerimanya untuk sementara waktu. Setelah Fendi Zanders dan yang lainnya meninggalkan villa, mereka langsung menuju Bentley. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangannya dan membuka pintu Bentley, lalu langsung duduk di dalam mobil. Li Zitong tidak berniat melarikan diri saat ini, dan duduk di samping Fendi Zanders dengan sangat alami. Fang Zihua memilih duduk di kursi kopilot. Tuan Zanders, kemana kita akan pergi sekarang? Setelah pengemudi melihat Fendi Zanders masuk ke dalam mobil, dia bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders. Pergi ke Sheraton Grand Hotel. Sebelum Fendi Zanders dapat berbicara, Li Zitong berteriak terlebih dahulu, lalu memandang Fendi Zanders dan menambahkan, saya tidak terbiasa menginap di hotel lain. Kalau begitu pergilah ke Sheraton. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Oke. Sopir itu mengangguk dan langsung menyalakan mobil. Setelah mobil dinyalakan, Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat pemandangan di luar jendela mobil. Dia sangat terjerat dalam hatinya, bertanya-tanya apakah dia harus benar-benar menjalin hubungan dengan Li Zitong. Awalnya, Fendi Zanders berpikir bahwa meskipun Li Zitong menyetujui permintaannya, dia tidak akan berhubungan seks dengannya secepat ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Li Zitong begitu cemas. Fendi Zanders belum siap secara mental. Li Zitong yang duduk di sebelah Fendi Zanders memiliki wajah yang tenang, karena menurutnya tidur dengan Fendi Zanders belum tentu buruk, setidaknya itu jauh lebih baik daripada direduksi menjadi mainan Li Yuankang, dan jika Li Zitong benar-benar melahirkan Fendi Zanders jika ada seorang anak, maka kemungkinan besar anaknya akan menjadi pewaris Fendi Zanders di masa depan, yang juga merupakan hal yang baik bagi Li Zitong, sehingga Li Zitong sangat ingin berhubungan seks dengan Fendi Zanders di kali ini.
Fang Zihua menoleh dan menatap Fendi Zanders di belakangnya, dengan ekspresi yang rumit, karena Fang Zihua tahu bahwa Fendi Zanders seharusnya sangat terikat saat ini. Setengah jam kemudian, mobil Fang Zihua perlahan berhenti di depan Hotel Sheraton. Hotel Sheraton dianggap sebagai hotel top di Jiangcheng. Sebagai hotel bintang 5 di bawah grup Starwood, salah satu dari 500 perusahaan teratas di dunia, Fendi Zanders hanya pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, tetapi dia belum pernah menginap di sini. Setelah mobil berhenti, Li Zitong mengulurkan tangannya untuk mendorong pintu mobil tanpa ragu-ragu, dan berjalan menuju lobi Hotel Sheraton dengan sepatu hak tinggi. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu keluar dari mobil dan berjalan menuju lobi hotel. Fang Zihua dan supirnya tidak turun dari mobil, melainkan duduk di dalam mobil dengan tenang memperhatikan punggung Fendi Zanders dan Li Zitong. Saat ini mata Fang Zihua sangat rumit, karena dia juga merasa ada yang tidak beres dengan Li Zitong saat ini. Tuan Fang, jika Tuan Zanders pergi bersama wanita itu seperti ini, tidak akan ada bahaya, bukan? Sopir itu ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Fang Zihua dengan lembut. Tidak akan. Fang Zihua menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu berkata dengan ringan, Li Zitong tahu bahwa kita berdua masih di sini, jadi dia seharusnya tidak berani melakukan apapun pada Tuan Zanders. Apa yang Anda khawatirkan, Tuan? Taring. Sopir itu ragu-ragu dan bertanya dengan lembut. Menurutku reaksi Li Zitong hari ini agak tidak normal. Kata Fang Zihua ringan. Anomali. Sopir itu terkejut sesaat ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata sambil tersenyum, menurut Anda Li Zitong setuju untuk segera melahirkan Tuan Zanders, bukan? Kebaikan. Fang Zihua sedikit mengangguk. Hehe, mungkin Li Zitong sudah mengetahuinya sejak lama. Bagaimanapun, merupakan kehormatan baginya untuk memiliki hubungan dengan pria besar seperti Tuan Zanders. Kata pengemudi itu sambil tersenyum. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang kamu kira. Fang Zihua menghela nafas, lalu memandang ke arah pengemudi dan bertanya, bagaimana Anda mempersiapkan hal-hal yang saya minta untuk Anda persiapkan? Siap. Sopir itu mengangguk, lalu ragu-ragu, lalu berkata, tetapi menurut saya hal semacam ini tidak boleh digunakan, bukan? Tidak yakin. Fang Zihua menggelengkan kepalanya ringan, lalu menyipitkan matanya dan mulai menutupnya untuk mengistirahatkan pikirannya. Di sisi lain, Fendi Zanders mengikuti Li Zitong ke lobi Hotel Sheraton. Li Zitong berjalan langsung ke meja depan, berkomunikasi sebentar dengan meja depan, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, saya anggota hotel ini, saya sudah memesan kamar sekarang, ayo naik ke sana. Fendi Zanders kembali tercengang saat mendengar kata-kata Li Zitong. Dia pernah melihat wanita proaktif, tapi dia belum pernah melihat wanita proaktif seperti Li Zitong. Li Zitong sebenarnya membuka semua kamar, dan sekarang sepertinya bukan Fendi Zanders yang ingin tidur dengan Li Zitong, melainkan Li Zitong yang ingin tidur dengannya. Fendi Zanders mengikuti Li Zitong menuju lift. Ketika mereka berdua berjalan melewati lobi, wajah cantik dan sosok melotot Li Zitong langsung menarik perhatian banyak pria senegaranya. Rekan senegaranya semua menaruh pandangan iri pada Fendi Zanders. Lagi pula, bisa memiliki kamar dengan wanita cantik yang seksi memang merupakan hal yang sangat patut ditiru. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti Li Zitong ke dalam lift. Setelah memasuki lift, Fendi Zanders memandang Li Zitong dari atas ke bawah, lalu bertanya dengan lembut, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Li Zitong tersenyum menghina ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ringan, Fendi Zanders, kamu telah bertanya padaku beberapa kali, mengapa kamu begitu ternoda tinta seperti seorang laki-laki? Melihat Li Zitong, Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam dan tidak berbicara. Setelah beberapa saat, keduanya keluar dari lift, dan Li Zitong dengan cepat menemukan kamarnya. Karena Li Zitong adalah anggota Hotel Sheraton, maka Presidential Suite ini tidak akan dibuka untuk umum sama sekali, dan hanya Li Zitong yang dapat tinggal di dalamnya. Setelah melihat Li Zitong masuk ke kamar, Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengikuti ke dalam kamar. Dekorasi di ruangan itu sangat mewah, dan hati Fendi Zanders langsung melonjak setelah melihatnya. Dan Li Zitong berjalan perlahan ke sisi tempat tidur, duduk di tempat tidur dengan postur menggoda, lalu dengan ringan melepaskan sepatu hak tinggi di kakinya, memperlihatkan sepasang kaki ramping dan indah tepat di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders, apakah kamu tidak ingin tidur denganku? Apa yang masih kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukannya, bukan? Li Zitong menatap Fendi Zanders yang berdiri di depan pintu, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat menghina.